sungai terpanjang kedua di Jawa setelah Bengawan Solo ini memiliki panjang 320 km dan das 11.800 km persegi. Berhulu di Gunung Kawi dan Gunung Kelut, Jawa Timur, Sungai Brantas bermuara di Selat Madura. Sungai ini penting bagi kehidupan masyarakat Jawa Timur, digunakan untuk irigasi, air minum, industri, pariwisata, dan jalur transportasi. Kota-kota besar di Jawa Timur yang dilalui Sungai Brantas antara lain Kota Batu, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Sungai Brantas memiliki nilai sejarah tinggi, menjadi jalur perdagangan penting pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur dan saksi bisu kejayaan Kerajaan Majapahit. Mitos Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jatim, menjadi wilayah yang tidak boleh dikunjungi Presiden Indonesia masih dipercaya sebagian masyarakat. Konon, bila Presiden Indonesia berkunjung ke Kabupaten Kediri maka akan lengser atau turun dari jabatannya. Dikutip dari berbagai sumber, masyarakat setempat percaya bahwa setelah beberapa presiden berkunjung ke Kediri kemudian lengser. Presiden Soekarno, B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, Gus Dur lengser tidak lama setelah berkunjung ke kota tahu itu. Bahkan sepanjang pemerintahannya selama 32 tahun, Soeharto tidak pernah menginjakan kaki ke Kediri. Mitos presiden berkunjung ke Kediri ini rupanya memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan Kediri. Dalam riwayat Babat Kadiri, konon terdapat kutukan pada kerajaan Kediri ketika terlibat dalam peperangan dengan musuh. Bunyinya, jika pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan lebih dulu akan selalu memenangkan pertempuran, akan tetapi sebaliknya jika musuh langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri lebih dulu maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Barangkali akibat kutukan tersebut konon para presiden Indonesia selalu menghindari untuk singgah ke kota Kediri dalam setiap perjalanannya ke wilayah Jatim. Ada yang menafsirkan, apabila presiden berani singgah ke Kediri, maka posisi mereka bakal mudah diserang oleh musuh atau lawan politiknya. Masyarakat setempat juga mengaitkan kutukan ini dengan beberapa tempat, misalnya Simpang 5 Gumul di Kediri, yang dipercaya sebagai pusat kerajaan Kediri. Sementara kisah lain mengaitkan mitos dengan kutukan Sungai Brantas yang menjadi tapal batas kerajaan Kediri, yakni bila ada raja, kini disebut presiden, masuk ke Kediri melewati Sungai Brantas maka akan lengser. Kabupaten yang memiliki mitos serupa dengan Kediri adalah Bojonegoro. Konon, dari 6 presiden di Indonesia, hanya Soekarno yang pernah menginjakan kaki di daerah yang lekat dengan legenda Angling Dharma itu. Mungkin karena saking wingitnya kota Kediri yang membuat Capres dan Cawapres Prabowo Gibran membatalkan rencana kunjungannya ke Kediri, Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, budayawan sekaligus Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan DK4 Kabupaten Kediri Imam Mubarok, menduga batalnya Gibran untuk berkampanye saran dari tim spiritualnya atau karena memang ada kepentingan lain. Sebagai warga Kediri, sebenarnya kami sangat welcome dan mempersilakan para capres dan cawapres pada pemilu 2024 untuk datang ke Kediri. Kebanyakan memang tidak berani, tapi ada juga yang berani datang, tapi ya dibatalkan. Kalau alasan kewingitan Kediri, sebenarnya ini bisa diatasi, seperti masuknya dari mana, adabnya bagaimana, dan apa yang harus dimiliki ketika masuk Kediri, jelas pria yang akrab disapa Gus Barok itu. Pria yang juga merupakan dosen di Fakultas Dakwah Universitas Islam Tribakti Lirboyo ini pun mengaku juga telah melakukan riset terkait hal itu selama bertahun-tahun. Saya sudah riset dan melakukan kajian dari naskah-naskah kuno mulai penyerangan Majapahit dan pasukan Tartar kepada Jayakatwang di tahun 1294. Jayakatwang yang juga Raja Gelang-Gelang berkuasa di Kediri cuma 8 bulan setelah mengalahkan Raja Kertanegara, ungkapnya. Gus Barok juga menjelaskan, bahwa pada saat Sunan Bonang berdakwah ke Kediri, arah masuknya juga pada titik tertentu. Saat terjadi penyerangan Amangkurat kedua kepada Trunojoyo saat di Kediri berakhir dengan kekalahan Trunojoyo. Selain itu, agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ketika datang ke Kediri, juga harus memegang pusaka Kediri dan juga mau melakukan sowan kepada Syekh Wasil, yang makamnya berada di Komplek Makam Setono Gedong, bebernya. Menurut Gus Barok,
kewingitan Kediri bagi para pejabat negara ini awalnya dimulai karena adanya Gugon Tuhon, cerita folklor yang diwariskan secara turun-temurun dan dipercayai, yang menyebutkan Raja Kalingga Selatan yang berkedudukan di Kelingkepung Kediri membuat sebuah aturan siapa yang masuk wilayahnya, dan tidak bersih maka dia akan tumbang kalah. Berdasarkan apa yang ia dapatkan dan berdasarkan kitab kuno yakni Kalingga Dharma Sastra yang terdiri dari 119 pasal. Kitab ini kemudian diadopsi oleh Singasari menjadi kitab Purwadigama Dharma Sastra yang terdiri dari 174 pasal dan terakhir diadopsi oleh Majapahit dengan kitab Kutara Manawe Dharma Sastra terdiri dari 272 pasal. Jadi sekali lagi wingitnya Kediri ini adalah kepercayaan yang dipercayai masyarakat Kediri. Lain-lain dari itu, wallahu alam, tandasnya.